Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan baik bagi kita, Dia mengasihi hidup kita, dan Dia merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Tetap percaya, tetap berharap, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Dan bersama saya Pendeta Daniel Edwin, kami mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Dan mari buka hati bagi Tuhan, sebab Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada saat saudara menemukan video ini adalah rencana Tuhan supaya engkau mengalami kasih dan perkenanan Tuhan atas hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan berdasarkan Mazmur pasalnya yang ke-8. Judul firman Tuhan pada saat ini bahwa kemuliaan Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Kemuliaan Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-8. Dikatakan begini, manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Haleluya. Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kemuliaan Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Sesungguhnya kemuliaan Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Itu bukan usaha kita untuk mengubah hidup kita. Justru kemuliaan Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Mazmur 8 ini, Alkitab mengatakan diawali dan diakhiri dengan kata-kata, betapa mulianya Engkau Tuhan. Betapa mulianya. Berarti itu sesuatu yang tidak terukur, karena menggunakan kata betapa. Tak terhingga, sangat, luar biasa, tak terukur. Itu kemuliaan Tuhan. Saudara, di tengah Mazmurnya, saudara, pemazmur mengatakan bahwa kemuliaan Tuhanlah yang membuat pemazmur sadar bahwa kekuatan, sukacita, penempatan dimanapun, bahkan keagungan, kehormatan yang dia dapatkan, peninggian, mahkota, kekuasaan, otoritas, bahkan segala yang terbaik yang datangnya dari Tuhan, itu karena adanya kemuliaan Tuhan. Datangnya dari pribadi Tuhan yang betapa mulianya Dia. Haleluya. Nah, kemuliaan Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Seperti pemazmur mengalami kemuliaan Tuhan, dan dia mengalami perubahan dalam kehidupan. Itulah yang membuat dia, Alkitab berkata, dia tidak angkuh, dia justru merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan perenungan. Saudara bisa lihat di situ dikatakan begini, ya Tuhan, apakah manusia? Apa ini manusia? Jelas sekali pada perenungan ini pemazmur merenungkan bahwa manusia itu kan berdosa. Manusia itu lemah, manusia itu malang, begitu hina, begitu sangat mudahnya melupakan Tuhan dan melupakan kewajibannya terhadap Tuhan. Tetapi kata-kata dari pemazmur menunjukkan, dia berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Kata yang digunakan Tuhan mengingatnya, itu maksudnya bukan cuma sekedar ingat, tetapi kalau dalam terjemahan yang lain, ini memiliki makna bahwa kita selalu diingat, dipikirkan oleh Tuhan, dipandang oleh Tuhan. Dan kemudian perhatikan di situ, dikatakan sehingga engkau memperhatikan dia dengan segala tindakan dan urusannya, sampai-sampai dalam penciptaan pun engkau menaruh rasa hormat kepadanya. Manusia
yang hina, manusia yang malang, yang begitu lemah, yang sebenarnya gampang sekali, terlalu gampang melupakan Tuhan dan kewajibannya, tetapi dipandang Tuhan begitu mulia. Saudara, perenungan dari pemazmur mengatakan bahwa apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, menjadikan dia indah dan mulia. Jadi kita menjadi indah dan mulia karena ada kemuliaan Tuhan. Pemazmur sampai kepada perenungan bahwa hidup ini mulia karena kemuliaan Tuhan. Bukan usaha kita, bukan karena kemampuan kita menjadi mulia. Justru karena adanya kemuliaan Tuhan masuk dalam diri kita, sehingga kita mengalami kemuliaan Tuhan. Dari mana berkat Tuhan datang dalam hidup kita? Dari mana peninggian itu datang dalam hidup kita? Dari mana berkat-berkat melimpah, segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan? Dari mana itu? Dari kemuliaan Tuhan. Betapa mulianya Tuhan itu. Saudara, kalau kita renungkan juga, biarlah kemuliaan Tuhan ini terus mengubah hidup kita. Karena sumber perubahan hidup kita terletak bukan pada kekuatan kita untuk merubah pikiran kita, merubah sikap kita. Bukan, saudara. Kemampuan merubah itu datangnya dari kekuatan Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-8 ini diawali dengan kata-kata betapa mulianya Engkau Tuhan. Diakhiri dengan kata-kata betapa mulianya Engkau. Dari perenungan ini pemazmur justru merendahkan diri. Dia berkata, apalah aku ini, tetapi Engkau sungguh menjadikan aku mulia, dan itu luar biasa. Alkitab berkata, kemuliaan Tuhan tidak ada apa-apanya. Itu seperti kain kotor. Kemuliaan manusia tidak bisa mengubah kehidupan kita. Kemuliaan Tuhanlah yang mengubah hidup kita. Bahkan seberapa baiknya diri kita untuk tampil di depan orang, untuk menceritakan kebaikan kita sebagai manusia, di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Saudara, apa yang kita ceritakan tentang kebaikan kita kepada orang lain itu tidak bisa mengubah hidup orang itu. Orang itu, hidup kita juga diubah oleh karena adanya kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara, cerita yang kita ceritakan kepada orang lain, kebaikan yang kita ungkapkan kepada orang lain hanya menginspirasi, tidak mengubah kehidupan. Perubahan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi oleh karena adanya kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Saudara, biarlah kemuliaan Tuhan yang tidak layak kita terima. Kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan oleh Tuhan kepada kita oleh karena Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Saudara, kita telah menerima kemuliaan Tuhan melalui karya Yesus di kayu salib, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Percayalah bahwa anugerah Tuhan, itulah kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada kita. Pada waktu kita lahir baru, pada waktu kita diciptakan baru, diciptakan kembali oleh Kristus, di dalam Kristus, maka saat itu juga kita mengalami kemuliaan Tuhan. Dan orang yang lahir baru adalah orang yang mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itulah yang mengubah hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara. Dan dari sinilah kita tahu bahwa adanya kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita membuat hidup kita menjadi the best, menjadi terbaik di dalam banyak hal, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Biarlah seluruh hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadilah berkat bagi orang lain, jadilah berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, dimanapun kita berada, karena ada kemuliaan Kristus di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Saya berdoa, biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi pribadimu, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah tanggamu, kemuliaan Tuhan mengubah hidup pribadi dan keluargamu, kemuliaan Tuhan yang menyatukan hubungan suami dan istri, kemuliaan Tuhan yang menyatukan hubungan kakak beradik, kemuliaan Tuhanlah yang menyatukan hubungan orang tua dan anak, kemuliaan Tuhan yang memulihkan hubungan keluarga besar, kemuliaan Tuhan yang memulihkan bisnismu, kemuliaan Tuhan yang memulihkan ekonomimu, kemuliaan Tuhan yang membuat
doamu dijawab oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhanlah yang membuat hubungan-hubunganmu dibuka oleh Tuhan, sehingga berkat-berkat tak terduga datang dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhanlah yang membuat engkau sembuh. Kemuliaan Tuhanlah yang membuat engkau tetap sehat. Kemuliaan Tuhanlah yang membuat engkau terpelihara dengan baik. Kemuliaan Tuhanlah yang membuat engkau mengalami peninggian daripada Tuhan. Tuhan membawa engkau masuk kepada tempat yang tepat dalam situasi yang luar biasa diinginkan oleh Tuhan, supaya segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Tetap percaya, tetap berharap, karena kemuliaan Tuhan sudah masuk dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, betapa mulianya Engkau di dalam hidupku. Hidupku diubah karena adanya kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini menguatkan kita, dan tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Jadikan Yesus Kristus segalanya bagi kita, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dialah yang menuntun hidup kita. Amin. Firman Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara, biar kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Buka hati bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Tuhan, mengalir kasih karunia Tuhan buat hidupmu. Bagi engkau yang nonton video ini, bagi engkau yang terima video ini, terima kemuliaan Kristus. Alami kemuliaan Tuhan, seperti pemazmur merenungkan bahwa betapa mulianya Tuhan, dan itulah yang mengubah hidupnya. Demikian aku berdoa buat hidupmu saat ini juga. Kau terima kemuliaan Tuhan, terima kelepasan Tuhan, terima pemulihan Tuhan, terima peninggian daripada Tuhan. Mengalir pengurapan baru dalam hidupmu, mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidupmu. Dan saat ini juga, dimanapun engkau berada, masalah apapun, Tuhan memuliakan hidupmu. Tuhan menjadikan hidupmu baru. Tuhan menjadikan hidupmu penuh kemuliaan. Terjadi peninggian dalam hidupmu, terbuka pintu berkat atas hidupmu, diberkati engkau dengan kekuatan kesehatan, diberkati engkau dengan pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan menyertai engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan, terbuka pintu berkat dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan. Engkau yang sakit sembuh dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus Tuhan. Bisnismu yang sedang bangkrut, terima kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, kemuliaan Kristus mengalir di seluruh bidang hidupmu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Imani bersama-sama dengan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama perkatakan dengan keras, dengan yakin, dengan penuh iman. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkatakan juga bersama-sama dengan saya. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sama-sama perkatakan 1, 2, 3. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Haleluya. Amin.